A few moments later. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Bu. Ibu sebelumnya maaf ya, saya belum bisa konseling secara langsung. Oh iya, tidak apa-apa, Mbak. Sendirinya gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, jika baik. Mungkin ada yang bisa Ibu bantu? Iya, Ibu, ada perlu sama Ibu. Ada perlu apa? Mau konseling individual sama Ibu. Baik-baik. Kalau boleh tahu, kegiatan sehari-harinya apa? Saya kuliah, Bu, di Universitas Ibnu Khaldun. Wah, ambil jurusan apa tuh? Pendidikan agama Islam sih. Oh, PAI. Semester berapa? Saya baru semester 1, Bu, baru kemarin jadi maba. Oh, maba. Semangat ya, jangan pernah nyerah. Masa depan kamu masih panjang. Iya, Ibu. Nah, jadi apa yang mau kamu sampaikan atau ceritakan gitu? Iya, jadi Bu, sebenarnya saya setiap saya disuruh maju di depan sama dosen, saya selalu kayak gemeter gitu dan berkeringat, Bu. Dan setelah maju di depan, saya tidak bisa bicara dengan lancar, seperti gagap gitu. Terus? Jadi, tapi Bu, saya sangat ingin saat saya di rumah maju di depan kelas, saya bisa gitu bicara dengan lancar, tidak terbata-bata dan tidak nervous gitu, seperti teman-teman yang lain, Bu. Hmm, terus kalau misalkan di kelas tidak ada guru, apa kamu masih nervous juga gitu untuk maju ke depan? Hmm, kalau seperti itu berarti kalau gimana ya? Walaupun di kelas tidak ada dosen, saya tetap kayak nervous, Bu, tapi tidak senervous jika ada dosen gitu. Saya malu ketika teman-teman mulai memperhatikan saya gitu. Kalau seperti itu berarti kamu tidak percaya diri ya untuk tampil berbicara di depan banyak orang. Eh, Kayaknya sih begitu ya, Bu. Iya, Za. Eh, Kenapa gue bilang seperti itu? Karena setiap kali kamu maju ke depan kelas, kamu merasa malu, gemetar, berkeringat, bahkan sampai gagap bicaranya. Nah, itu tuh merupakan indikator dari kurangnya rasa percaya diri. Oh, begitu. Nah, supaya masalahnya jelas, boleh Ibu tanya-tanya sedikit? Oh iya, Bu, boleh, boleh. Tadi kan kamu bilang rasa gugup kamu itu meningkat kalau di dalam kelas. Itu bukan hanya teman-temanmu, tapi ada juga tapi kalau ada dosen juga. Kenapa bisa kayak gitu? Iya, Bu, saya takut melakukan kesalahan di depan teman-teman gitu. Kenapa kamu takut melakukan kesalahan? Apa dosen kamu marahi kamu kalau kamu berbuat salah saat tampil presentasi di depan? Tidak sih, eh, saya tidak dimarahin kok, Bu. Hanya saja setiap saya tampil di depan kelas, saya merasa takut melakukan kesalahan di depan dosen gitu. Saya takut nanti nilai saya jadi jelek. Hmm, jadi maksudnya di sini tuh kamu berpikir kalau kamu melakukan kesalahan di depan kelas, kamu akan dikasih nilai jelek oleh dosen seperti itu. Iya, Bu, karena saya pikir tuh dosen itu tidak suka sama saya karena saya melakukan kesalahan. Itulah kenapa saya tambah nervous, Bu. Begitu ya. Hmm, Mungkin kamu berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa adanya kesalahan sedikit pun. Benar tidak? Iya, Bu, benar-benar.
Selanjutnya, mungkin apa yang kamu lakukan ketika kamu sedang tidak merasa percaya diri atau merasa nervous gitu di dalam kelas? Saya sih diem aja, Bu. Cuman kayak daripada saya melakukan malu gitu, melakukan sesuatu di depan kelas atau teman-teman, karena saya gugup dan gemeter, ya udah saya diem aja gitu. Jadi, apa sebenarnya yang menjadi tujuan kamu untuk mengikuti konseling ini? Saya ingin sekali bisa lebih berbicara di depan orang banyak. Dan kalau saya dipanggil maju ke depan, saya tidak gemetar atau nervous, tidak berkeringat. Dan jadi saya tidak gagap lagi dalam saat berbicara gitu. Tapi paling tidak, Bu, saya bisa aktif dalam diskusi kelompok, misalnya bertanya atau menjawab, Bu. Jadi tujuan konseling kita itu supaya kamu merasa percaya diri untuk maju di depan kelas, berbicara di hadapan dosen dan teman-temanmu yang ditandai dengan kamu tidak gemetar lagi, berkeringat lagi, dan tidak nervous lagi, sehingga kamu bisa bicara dengan baik tanpa terbata-bata jika tampil di kelas. Iya, Bu, seperti itu. Tapi saya sedih, Bu, karena saya iri melihat teman-teman yang lain. Mereka bisa percaya diri tampil di depan orang banyak, bisa berbicara dengan lantang dan berekspresif. Saya jengkel dengan diri saya, Bu, kenapa cuma bisa di depan umum tuh, kayak di depan umum saya tidak bisa gitu. Jadi eh, dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 32 itu sudah dijelaskan yang artinya tuh janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan dari Allah pada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Nah, maksud dari ayat ini itu kita dikasih tahu kalau kita sebagai hamba Allah itu tidak boleh merasa iri hati terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain dan yang tidak kita miliki sebab akan menimbulkan dampak negatif bagi kita. Mungkin akan timbul sifat kufur nikmat bahkan tidak mau menerima karunia Allah. Iya, Bu, itulah yang saya takutkan, Bu. Saya takut jika saya selalu iri terhadap kelebihan yang dimiliki teman saya, yang tidak saya miliki membuat saya memiliki kufur dan tidak mau menerima karunia Allah. Sebenarnya teman saya sudah mengajak saya untuk diajarkan bagaimana cara agar tidak nervous lagi saat tampil di depan kelas, Bu. Hanya saja saya agak bingung, Bu. Hmm, eh, kamu bingung. Kenapa kira-kira kamu merasa bingung? Padahal itu kan hal yang kamu inginkan. Ya, Bu, saya ingin sekali, tapi saya takut dianggap bodoh oleh teman-teman saya karena hanya untuk ditampil di depan kelas saya tidak sanggup gitu. Jadi maksud kamu, kamu takut diremehkan oleh teman-teman kamu karena untuk tampil di depan kelas harus berlatih dulu dengan mereka. Nah, iya, Bu. Jadi setelah apa yang telah kamu sampaikan tadi, alangkah baiknya jika kita simpulkan dulu agar hasil pembicaraan kita semakin jelas. Yang pertama, yaitu tekad kamu untuk lebih percaya diri, berbicara di depan orang banyak semakin jelas. Nah, yang kedua, kamu sebenarnya ingin sekali diajar oleh teman-teman kamu untuk latihan sebelum tampil di depan kelas. Hanya saja kamu merasa takut diremehkan oleh teman-teman kamu. Iya, Bu. Tapi sebenarnya Kenapa? saya ingin sekali diajarkan oleh teman saya itu, Bu. Bagaimana menurut pendapat Ibu? Eh, Kalau menurut kamu itu bisa membantu, ibu akan mendukung. Kamu jangan ragu untuk melakukan. Tapi ingat, kalau kamu memutuskan menerima bantuan teman, berarti kamu harus siap menerima ocehan teman-teman kamu. Dan juga sebelumnya kamu harus berbicara dengan teman-temanmu serta menjelaskan alasan kenapa kamu harus berlatih terlebih dahulu sebelum tampil di depan kelas agar mereka dapat mengerti. Tapi bagaimana menurut Ibu kalau saya tidak menerima bantuan teman saya itu? Hmm, Kalau menurut ibu,
Jika kamu menerima bantuan dari teman-teman kamu itu akan memudahkan kamu untuk beradaptasi. Karena yang akan mendengarkan kamu saat kamu tampil di depan kelas, salah satunya adalah mereka. Tapi saat kamu sebelum menerima bantuan dari teman-teman kamu itu, kamu perlu menjelaskan bahwa kamu berlatih agar kepercayaan diri kamu meningkat saat tampil di depan kelas tanpa terbata-bata. Pasti teman-teman kamu ngerti, karena setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oh, iya Bu, saya mengerti. Ingat ya, setiap proses itu bertahap. Proses itu nggak ada yang langsung secara satset. Jadi semuanya secara perlahan-perlahan gitu. Dari sekarang kamu mencoba untuk mulai berbaur, mulai pede, perlahan kamu akan bisa untuk tampil percaya diri di depan kelas ataupun di depan orang banyak. Iya Bu. Wah, ternyata waktu kita udah hampir habis ya. Iya ya. Jadi selama proses konseling ini bagaimana perasaanmu? Apa yang kamu rasakan sekarang? Ya Bu, alhamdulillah sekarang saya merasa lega Bu karena semua keluhan yang ada dalam hati saya selama ini akhirnya bisa saya ceritakan semuanya gitu. Alhamdulillah kalau begitu. Lalu apa yang kamu pikirkan selama pertemuan ini, selama kita konseling ini? Saya pikir bahwa keputusan saya untuk menerima tawaran latihan bersama teman saya belum tampil di depan kelas dan tidak memperdulikan ocehan teman-teman yang menganggap saya bodoh. Itu sudah benar, Bu, karena dengan berlatih akan bisa membantu saya untuk meningkatkan kepercayaan diri saya agar saya bisa seperti teman-teman yang lainnya. Bagus, Aza. Jadi apa kira-kira rencana kamu sementara sebagai pegangan untuk tindakan selanjutnya? Ya Bu, jadi insya Allah yang pertama yang saya harus lakukan itu adalah saya menerima tawaran dari teman saya dan berarti juga belajar bersama mereka. Kedua, saya tidak boleh iri terhadap apa yang tidak saya miliki, yang dimiliki orang lain. Dan ketiga, sebelum saya tampil di depan kelas, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri juga. Saya harus berdoa dulu sebelum tampil. Saya rasa itu yang akan saya lakukan, Bu. Eh, kita sudah berbicara banyak ya. Jadi apa yang bisa kamu simpulkan dari pertemuan ini? Jadi saya harus menentukan pilihan saya, Bu. Saya tidak boleh salah pilih karena semua ini untuk masa depan saya dan juga kecemasan ini dan ketakutan ini yang saya alami mulai menurun dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya. Rupanya kamu sudah paham apa yang ingin kamu lakukan ya. Kamu pasti bisa. Itu pilihan yang bagus banget. Eh, Terus lakuin jika menurut kamu itu membuatmu lebih baik. Dan jangan menyerah jika pada saat kamu melakukan itu, kamu menemui halangan dan rintangan yang menghadang. Karena tidak ada orang sukses tanpa sebuah tantangan. Eh, dan jangan sungkan ya jika ada yang ingin kamu bicarakan gitu. Kadang saya temui saya lagi. Oh iya Bu, pasti Bu. Bagaimana kalau kita tutup pembicaraan ini? Dan saya mengucapkan terima kasih atas ketersediaan kamu. Ya Bu, kalau begitu saya permisi ya Bu. Terima kasih. Sama-sama, Za.